حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan ar-ruku', di mana ruku' ini hukumnya di dalam salat apa? Hendak ya Hamzah? Rukun. Baik. Rukun dari rukun-rukun salat. Kemudian juga telah kita lewati bacaan dalam ruku'. Yang hukum bacaan ruku' itu apa? Hendak ya Afif? Hukumnya apa? Nah, hukumnya wajib. Sehingga ketika seseorang lupa tidak membaca zikir di saat rukuknya, maka dia diharuskan apa? Hendak ya Zakaria. Yang wajib atasnya adalah sujud sahwi sebelum salam. Adapun kalau kelupaan suatu rukun, maka apa yang harus dilakukan indak ya Ilhan? Yaitu mendatangkan rukun tersebut. Kalau sudah terlanjur ketinggalan beberapa gerakan, berarti dia menambah satu rakaat. Karena rakaat yang tidak lengkap rukunnya tidak dianggap. Taib. Sekarang kita lanjutkan. Wa yaqulu subhana rabbiyal azim yukarriruhu. Ketika ruku' mengucapkan subhana rabbiyal azim dan mengulang-ulangnya. Wa in qala ma'a dzalika hala ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli fahasan. Taib. Perhatikan catatan kaki terkait zikir ketika ruku'. Li hadithi Hudzaifah radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa raka'a fa qala fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Hadis akhrajahu Muslim, dan itu jelas. Naam, yaitu bacaan ketika ruku' minimalnya adalah subhana rabbiyal azim. ولحديث عون بن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فليقل 3 مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى 3 وذلك أدناه. Dan berdasarkan hadis Aun ibn Abdullah an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu,
Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian ruku', kemudian maka katakanlah katakanlah 3 kali subhana rabbiyal azim. Dan itu adnahu, minimalnya. Dan apabila sujud maka ucapkanlah subhana rabbiyal a'la 3 kali, dan itu minimalnya. Nah, lafaz ini ikhwan, telah kita lewati pada pembahasan al-ikhtiyar li ahammi sihahil adhkar yang dikarang oleh Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala. Nah, bahwasanya penambahan lafaz bahwa 3 kali itu merupakan minimal, maksudnya adalah minimal kesempurnaan, bukan minimal keabsahan. Taib, sebagaimana lafaz yang dibawakan oleh Syekh dalam Sunan Abi Dawud. Nah, taib, yaitu faqad tamma ruku'uhu wa dzalika adna. Idza raka'a ahaduhum faqala fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim 3 marratin faqad tamma ruku'uhu wa dzalika adnah. Nah, telah sempurna rukuknya, dan itu minimal sempurnanya rukuk untuk apa? Membaca subhana rabbiyal azim 3 kali. Tapi untuk masalah sihah sudah dikatakan sah, maka yang rajih sekali sudah dikatakan sah. Rukuknya telah sah dan dia telah menunaikan kadar yang wajib. Nah, dan memang untuk riwayat ini ikhwan Abdullah bin Mas'ud diperbincangkan karena ada inqita' antara Aun Ibnu Abdullah dengan Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana dalam Tuhfatut Tahsil. Cuma telah datang hadis dari Jubair bin Mut'im juga dengan menyebutkan lafaz salasan, lafaz 3 kali, dan Syekhuna Yahya hafizahullah taala merajihkan bahwasanya lafaz tersebut itu adalah lafaz yang sabit. Oleh karena itulah hendaknya seorang ketika rukuk diupayakan jangan sampai kurang dari 3 membaca subhana rabbiyal azim, dan ketika sujud jangan sampai kurang dari 3 kali membaca subhana rabbiyal a'la. Taib. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Qala Abu Dawud hadza mursal. Aun lam yudrik Ibnu Mas'ud. Istilah mursal ikhwan di kalangan mutaqaddimin, terkadang mereka maksudkan adalah munqati'. Hadza mursal. Nah, dalam riwayat ini yang dimaksud adalah hadza munqati', ini terputus sanadnya. Kenapa? Dikarenakan Aun bin Abdullah tidak mendapati Abdullah bin Mas'ud. Taib. Jadi mursal yang diinginkan dalam perkataan Abu Dawud bukan mursal yang diinginkan dalam istilah yang dikenal di kalangan mutaakhirin, yaitu apa? Istilah mursal di kalangan mutaakhirin. Indak ya Ismail. Tabi'i meriwayatkan hadis langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz yang lebih bagus apa? Ma adhafahu tabi'i ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu riwayat yang seorang tabi'i mengidhafahkan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu termasuk bagian hadis dhaif. Cuma istilah mursal di sini yang dimaksud adalah munqati'. Faqala Tirmidzi laisa isnaduhu bimuttasil, sanadnya tidak nyambung. Aun ibn Abdullah lam yalqa ibn Mas'ud. Aun ibn Abdullah tidaklah bertemu dengan Abdullah ibn Mas'ud. Wal wajib qauluha marratan wahidah wa ma zada 'alaiha fahuwa masnun. Yang wajib adalah mengucapkan sekali saja. Adapun yang lebih dari itu maka itu hukumnya sunnah.
Dan ini dalam kesimpulan yang rajih bahwasanya wal wajib qauluha marratan wahidah wa ma zada 'alaiha fa huwa masnun. Adapun yang lebih dari itu maka itu sunnah. Memang kadar wajib 1. Untuk dalam 3 itu kadar minimal apa? Untuk tamam, sebagaimana riwayat yang dirajihkan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah taala. Faqad tamma ruku'uhu wa dzalika adna. Ada pun zikir-zikir yang lain telah kita lewati dalam pembahasan al-azkar. Di antaranya apa? Yang dibaca ketika ruku', indak ya itsnan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yang disebutkan di sini. Nah, dikatakan oleh Imam As-Sa'di apabila dia mengucapkannya, yaitu mengucapkan subhana rabbiyal azim ditambah dengan membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, maka bagus. Nah, dalil untuk bacaan ini li hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, yata'awwalul Quran. Adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengucapkan dalam rukuk dan sujud beliau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini bacaan juga sangat penting. Untuk apa? Untuk kita ulang-ulang juga di dalam rukuk. Ya ta'awwalul Quran, beliau mentakwilkan Al-Quran. Nah ini, Nabi kok mentakwilkan Al-Quran, bagaimana ini? Indak ya Kashfi. Menafsirkan, beliau tidak menafsirkan deh. Apa makna ya ta'awwalul Quran? Hudzaifah. Mengamalkan, menunaikan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Imtithal. Nam ta'wil di sini bermakna imtithal. Nam wa tahqiqu ma umira bihi fil Quran. Yaitu mewujudkan apa yang beliau diperintahkan di dalam Al-Quran. Di mana diperintahkan? Nah, yang dimaksud dengan perintah pada hadis ini di mana indak ya Rifki? Pada surat An-Nasr. Nah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, beliau menunaikan perintah dalam akhir-akhir ayat di surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, di akhirnya diperintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka beliau katakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, wahai Rabb kami memujimu. Ya Allah, ampunilah hamba. Taib. Nah, di sini ada pembahasan, akhwan, mana yang lebih utama bagi seorang yang salat. Nah, apakah seseorang membacanya dengan menggabungkan semua riwayat-riwayat yang ada, taib, ataukah menyendirikan masing-masing riwayat? Dalam artian sekarang ketika rukuk membaca subhana rabbiyal azim, kemudian di kali berikutnya membaca dengan subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Taib. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau condong sebagaimana yang dipilih oleh gurunya Imam As-Sa'di. Dalam Syarhul Mumti' beliau mengatakan azkarur ruku'il ma'ruf 'inda 'amatil ulama annaha tuzkaru jami'an.
zikir-zikir ruku' yang ma'ruf di sisi para ulama, keumuman para ulama, bahwasanya itu dibaca seluruhnya. Taib. Cuman, nah, pendapat Syekh Ibnu Utsaimin ini, nah, kita dapat ya ikhwan ulama sebelumnya yang mengatakan seperti Siddiq Hasan Khan, beliau mengatakan la ara dalilan 'alal jam'i. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajma'uha fi ruknin wahid. Bal yaqulu hadza marratan wa hadza marratan. Wal ittiba'u khairun minal ibtida'. Kata Siddiq Hasan Khan rahimahullah ta'ala dalam Nazlul Abrar, Aku tidak melihat adanya satu dalil pun yang menunjukkan untuk menggabungkan. Dan adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggabungkan zikir-zikir itu pada satu rukun. Jadi pada satu rukuk beliau tidak menggabungkan subhana rabbiyal azim, kemudian subhanakallahumma rabbana bihamdikallahumma ighfirli, kemudian setelahnya membaca subuhun quddusur rabbul malaikati waruh, tidak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini sekali dan mengucapkan yang itu sesekali. Nah, pada rukuk ini, pada rukuk berikutnya tidak masalah dalam satu salat. Nah, yang penting pada satu rukun, nah, mengambil apa? Satu zikir, satu jenis zikir, dan beliau ulang-ulang dan mengikuti apa yang dicontohkan Nabi lebih bagus daripada mengada-adakan. Dan ini yang direcehkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Taib. Wa hadha huwal haqqu insyaallah. Dan ini yang hak insyaallah. Wa dzalika anna at-takrara yustafadu min al-hadits al-musarrihati bi annahu alaihi salatu wasalam kana yusawwi baina qiyamihi wa ruku'ihi wa sujudihi. Naam. Dan wa hadha huwal haqqu insyaallah. Dan ini yang hak insyaallah taala. Wa dzukira anna tikrara atau takrar diambil faidah dari hadis-hadis yang secara tegas menyebutkan bahwasanya Nabi menyamakan antara berdiri, rukuk dan sujudnya. Jadi pengulangan itu diambil dari mana? Bahwasanya Nabi mengulang-ulang satu bacaan, misalnya subhanakallahumma rabbana bihamdikallahumma ighfirli, diulang-ulang sampai imam bangkit. Atau kalau seorang salat malam diulang-ulang sesuai kehendaknya. Ini diambil dari hadis-hadis yang secara tegas menunjukkan bahwasanya Nabi menyamakan antara berdiri, rukuk dan sujudnya. Nah, maka menunjukkan kalau Nabi menyamakan berarti beliau mengulang-ulang. Taib. Kemudian beliau mengatakan atau disimpulkan dari pendapat tadi, lau jumi'atil azkarul waridatu fi ruku'i kulluha laqasura ruku' jiddan min miqdaril qiyam alladhi qara'a fihi al-baqarah wan nisa wa al-imran fadalla ala anna takrar lidhikril wahidi aqrabu ila sunnah. Nah, kalau seandainya semua zikir yang datang dalam masalah rukuk digabungkan, tentunya tidak akan bisa sebanding dengan apa? Berdiri atau bacaan Al-Quran ketika berdiri. Karena Nabi membaca Al-Baqarah, membaca An-Nisa, membaca Al-Imran, dan rukuknya sepadan dengan berdirinya, menunjukkan panjang. Kalau seandainya maksud panjangnya ini adalah mengumpulkan semua bacaan rukuk yang datang, maka tidak akan sebanding, karena cuman beberapa menit sudah selesai bacaan rukuk semuanya. Maka ini menunjukkan bahwasanya yang sunnah adalah mengulang-ulang. Jadi diambil satu jenis bacaan. Misalnya subhana rabbiyal azim, ya diulang-ulang subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Demikian. Taib. Dan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala juga condong kepada apa? Kepada pendapat bahwasanya yang sesuai dengan sunnah, ya sesuai dengan sunnah adalah apa? Membacanya mengulang-ulang, mengambil satu jenis zikir. Taib.
Dan dulu juga telah kita lewati zikir yang masyhur subhana rabbiyal azim wa bihamdih, dengan tambahan wa bihamdih. Derajatnya bagaimana Badri? Derajat yang dhaif. Siapa yang lemah di situ? Yang menjadikan riwayat tadi lemah? Diingat-ingat siapa? Ukasha. Siapa yang ingat kelemahan itu sebabnya siapa? Nah, Ibnu Abi Layla. Ibnu Abi Layla yang meriwayatkan hadis ini ya kawan. Nah, Imam Ahmad rahimahullah taala meninggalkannya. Nah, meninggalkan hadis tersebut karena kelemahan orang ini, Ibnu Abi Layla. Sehingga tambahan wa bihamdih, nah tambahan yang lemah. Tayyib. Kemudian pembahasan berikutnya, apakah boleh dalam rukuk berdoa? Tayyib. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala, wa amma du'a fi ruku' faqad dalla hadits Aisyah radhiyallahu anha alladhi kharajahu Al-Bukhari. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ala istihbabih. Wa ala dhalika bawwaba Al-Bukhari bab ad-du'a fi ruku'. Adapun berdoa pada posisi ruku', maka hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, di mana Nabi membaca dalam ruku' dan sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini kan doa. Maka hadis ini menunjukkan disunahkannya berdoa. Dan di atas pendapat ini pula Imam Bukhari membuat bab doa di dalam ruku'. Kata Ibnu Rajab, wa huwa qaulu aktsaril ulama, dan ini pendapat mayoritas para ulama. Wa ruwiya 'an Ibnu Mas'ud wa qala Malik yukrahu ad-du'a'u fi ruku'i duna sujud. Imam Malik condong dimakruhkannya doa pada saat ruku', nah bukan sujud. Kalau sujud disunahkan memperbanyak. Wa sadalla bi hadithi Ali radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala amma ar-ruku' fa'azzimu fihi rabbah wa amma sujud fajtahidu fihi fid du'a. Adapun ruku' maka agungkanlah Rabbmu. Adapun sujud maka bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Ini menunjukkan sujud diutamakan memperbanyak doa, sedangkan ruku' nah diutamakan memperbanyak ta'zim, yaitu subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, demikian diulang-ulang. Tayyib. Dan Syalbani rahimahullah ta'ala dalam aslu sifatis salah ikhwan mengatakan ketika menyebutkan hadis Ibnu Abbas yang disebut oleh Ibnu Rajab dengan hadis Ali, dan ini kekeliruan beliau. Yang sahih hadis riwayat Ibnu Abbas, amma ruku' fa'azzimu fihi rabb. Nah, mafhum dari hadis Ibnu Abbas ini, kata Syalbani, yadullu ala ikhtisasir ruku' bit ta'zim. Ini menunjukkan dikhususkannya rukuk dengan ta'zim. Cuman perhatikan ya, ini pentingnya seorang memahami usul istidlal, usul pokok-pokok pendalilan. Memang dalam hadis amar rukuk fa'azzimu fihi rabbah, adapun rukuk maka agungkanlah padanya Allah Subhanahu wa taala. Mafhumnya menunjukkan dikhususkannya rukuk untuk ta'zim. Nah, sebagaimana ini yang dipilih oleh siapa? Oleh Imam Malik. Wal mafhum idza 'aradahu mantuq kahakadha al hadits ay hadits Aisyah la yu'malu bihi kama taqarrara fil usul. Dan mafhum apabila menentangnya mantuq, ada mafhum tapi apa berlawanan dengan mantuq, sebagaimana ada dalam hadits Aisyah. Mantuk hadits Aisyah kan doa,
Allahumma ighfirli doa atau bukan? Doa. Dalam hadis Aisyah doa. Maka ketika mafhum berlawanan dengan mantuk, maka mafhumnya tidak diamalkan. Sebagaimana telah terpatri dalam usul. Walidzalika qala al-Hafidz fil Fath, lakinnahu la mafhuma lahu, fala yamtani'u ad-du'a'u fi ruku' kama la yamtani'u at-ta'dhimu fi sujud. Ini kesimpulan bagus apa? Nah, tidak ada mafhum pada hadis tadi, sehingga tidaklah dilarang untuk berdoa di dalam ruku', sebagaimana pula tidak dilarang untuk mengagungkan Allah di dalam posisi sujud. Seandainya pada saat sujud seorang kemudian membaca Subhana Rabbiyal Azim, nah boleh tidak? Tidak dilarang. Tidak dilarang. Cuman tentunya yang utama adalah ketika ruku' di situ memperbanyak takzim. Tapi seandainya seorang ingin berdoa tidak dilarang. Karena hadis Aisyah mengatakan Nabi membaca Allahumma ighfirli. Dan lebih bagus kalau mencukupkan pada saat rukuk dengan, kalau ingin doa ya dengan doa yang memang Nabi baca di situ. Adapun sujud memang di situ diberi keluasan yang banyak untuk seorang berdoa dengan hajat yang dia minta, memperbanyak doa padanya. Baik. Kemudian terkait masalah rukuk juga, dilarang pada posisi rukuk untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana dalam hadits Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim, inni nuhitu an aqra'a raki'an aw sajidan. Aku dilarang untuk membaca Al-Quran dalam posisi rukuk atau sujud. Nah, dan telah dinukilkan ijma' tentang karahahnya perkara ini. Kemudian terjadi khilaf apakah karahah tahrim atau tanzih. Dan yang rajih ikhwan hukumnya haram, karahatut tahrim. Berdasarkan zahir dari larangan, dan ini yang dipilih oleh Imam Ibnu Hazm dan Asy-Syaukani. Taib. Lalu apakah membatalkan salat kalau dilakukan dengan sengaja? Mayoritas para ulama mengatakan tidak batal. Dia berdosa karena terjatuh dalam keharaman kalau sengaja, dan tidak batal salatnya. Kenapa? Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, li'annal asla annal qira'ah ghairu muharramatin fi salat, lakinna an-nahya an kauniha fi hadzal mawdi' faqat. Dikarenakan asal bahwasanya qiraah tidaklah diharamkan di dalam salat. Hanya saja larangan, taib, larangannya diarahkan untuk jangan dibaca ketika posisi ini, yaitu ketika posisi rukuk dan sujud, sehingga dia terjatuh dalam keharaman tapi tidak sampai batal salatnya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin dulu ikhwan terkait masalah rukuk. Naktabi bihadza, subhanakallah.